Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan yang kemarin yang tentang kekongruenan modulo ya. Di sini ada sebuah definisi yang mengatakan misalkan A dan B adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan lebih dari 0, maka A kongruen B mod M jika M habis membagi A selisih B. Nah, misalkan ini definisi ya. Definisi misalkan A dan B bilangan adalah bilangan bulat ya, adalah bilangan bulat, dan M adalah bilangan lebih besar dari 0 ya, maka dikatakan maka A itu kongruen dengan B mod M ya. Nah, jika di sini M habis membagi A selisih B. Oke. Nah, kita bisa membuktikan bahwa ini kan kalau dalam keterbagian yaitu kita bisa lihat misalkan A ya sama dengan misalkan gini, dalam keterbagian itu misalkan ini yang P K kali Q tambah R, dimana P ini yang dibagi ya, kemudian Q ini adalah pembagi, ini adalah hasil bagi ya, kemudian ini adalah sisa ya. Nah, seperti itu. Karena kan kalau P bagi Q maka dia kan hasilnya kan K, bisa juga ada R ya, ada hasil bagi, ada sisa. Kalau yang kita disebut div ya hasil baginya, kalau ini yang kita sebut dengan mod ya, seperti itu. Nah, di sini kita akan lihat ya, misalkan A ini adalah yang dibagi, kemudian kita melihat yang ini ya, K ini adalah hasil bagi, sedangkan M ini adalah pembagi, ditambah B ini adalah sisa ya. Nah, ini adalah sisa. Maka kita bisa melihat A, nah yang B nya itu kita pindahkan ke A ya, A selisih B K dikali M ya. Nah, kita masih ingat bahwa keterbagian itu misalkan P bagi A itu kan sama aja dengan A K dikali P ya. Ini ingat, ini yang keterbagian. Nah, maka di sini pun kita lihat bahwa M ya ini habis membagi A selisih B ya. Nah, maka di sini kita bisa melihat bahwa sesuai dengan definisi ya, jika M habis membagi A selisih B maka bentuknya adalah seperti ini. H kongruen dengan B kalau kongruen dengan B mod M ya.
Nah, kalau kita turunkan kan dia akan bentuknya adalah seperti ini ya. Nah, bentuk yang kedua kalau kita cobakan akan seperti ini ya. A sama dengan KM tambah B, seperti itu. Nah, ini bisa lihat di kasus contoh yang kemarin ya. Kayak ini misalkan nih 38 itu kongruen dengan 13 ya, mod 5 ya, mod 5 ya. Nah, ini akan kongruen jika ya, nah 5 habis membagi 38 dikurangi 13, berarti 5 38 dikurangi 13 berarti 2 5 ya. Artinya 25 dibagi 5 yaitu 5 ya, seperti itu. Nah, itu kan habis membagi dan tidak ada sisa. Oke, selanjutnya misalkan 17 kemudian itu ya, kongruen dengan 2 mod 3 ya. Nah, berarti di sini ya 2 itu harus habis membagi 17 dikurangi 2 yaitu 2 keterbagian 15. Artinya 15 maaf, bukan 2 ya, tapi 3. Nah, di sini karena dia kan mod 3. Nah, 3 keterbagian dari 17 kurangi 2, 3 keterbagian 15, artinya 15 bagi 3 yaitu 5. Oke. Nah, berarti ini kan kongruen ya. Ini juga kongruen. Selanjutnya misalkan negatif 7 kongruen dengan 15 mod 11 ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, berarti 11 keterbagian dari negatif 7 dikurangi 15, berarti kan 11 keterbagian 16 berapa tuh, negatif 7 dikurangi 15 berarti 2 negatif 2 ya. Nah, artinya ini kan negatif 22 dibagi 11 yaitu negatif 2 ya kan. Nah, contoh lagi ya, misalkan 12 kongruen 2 mod 7. Nah, apakah ini kongruen atau tidak ya, kita coba. Nah, 7 itu keterbagian dari 12 dikurangi 2 ya, berarti 7 keterbagian 10. Nah, apakah 10 dibagi 7 itu sama enggak? Nah, ini kan nanti kalau kita lihat 10 bagi 7 itu kan hasilnya yaitu 1,43 ya, 1,43. Nah, di sini ini kan tidak habis membagi, Kenapa? Karena di sini ada sisa ya. Nah, berarti di sini berarti 7 tidak habis membagi ya, membagi 12 dikurangi 2, artinya ini tidak kongruen ya, karena dia tidak habis membagi, seperti itu ya. Oke, untuk kekongruenan di sini kita nanti akan lanjut ke sifat-sifat dari kongruen.